Halo adik-adikku semua, jumpa lagi dengan Amoreya Smart di sini. Untuk yang baru bergabung, saya mohon dukungannya berupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Saya langsung masuk ke pembahasan soal. Untuk soalnya secara lengkap dapat kalian lihat di video sebelumnya. Pertama-tama saya akan menuliskan rumus yang akan saya gunakan untuk menjawab soal ini. Maka saya tuliskan rumus luas alas atau luas atas tabung. Pi R kuadrat atau Pi dikali R dikali R. Dan rumus selanjutnya yaitu luas selimut tabung, yaitu 2 pi R dikali tinggi, atau dapat juga kita tuliskan sebagai Pi D dikali tinggi. Dari soal nomor 1 diketahui bahwa diameter masing-masing kuetar berturut-turut adalah 14 cm, 28 cm, dan 42 cm. Jadi dapat langsung diketahui jari-jarinya 7 cm, 14 cm, dan 21 cm. Tinggi kedua kue tart yang bagian atas dan yang bagian tengah sudah diketahui. Jadi tinggi tart yang terbawah adalah 25 cm. Untuk menghitung luas permukaan ketiga kue tart itu keseluruhan, saya lakukan satu-satu. Saya lebih dulu menghitung luas selimut ketiga kue tart tersebut. Itu dapat dicari dengan cara menjumlahkan luas selimut ketiga kue tart. Jadi rumusnya kita masukkan adik-adik. Dan kemudian kita masukkan angkanya, yaitu 22/7 dikali 14 dikali 15. Kemudian kue tart yang kedua 22/7 dikali 28 dikali 20. Dan kue tart yang ketiga 22/7 dikali 42 dikali 25. Setelah disederhanakan dengan cara mencoret ya, ini bisa dibagi dengan 7 semua ya, 14, 28, dan 42. Ini menjadi 2, ini menjadi 4, dan ini menjadi 6. Sehingga bentuk yang baru menjadi 22 dikali 30, kemudian 22 dikali 80, dan 22 dikali 150. Dan hasil secara total adalah 5.720 cm persegi. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mencari luas atas ya. Luas bawah berhimpit dengan alas untuk kue tart yang paling besar tidak dihitung. Kemudian luas permukaan kue tart yang tengah bagian bawah, luas alasnya juga tidak kita hitung. Dan demikian pula dengan luas alas kue tart yang paling kecil yang di puncak, itu alasnya juga tidak kita hitung. Mengapa? Karena semuanya berhimpit. Bila saya gambarkan penampakan ketiga kue tart tersebut dari atas adalah seperti demikian adik-adik. Luas atas kue tart yang terbawah adalah ini. Ya. Kemudian luas atas kue tart yang bagian tengah itu adalah ini. Saya kasih tanda atau arsir ya. Kemudian luas bagian atas kue tart yang paling kecil atau puncak adalah ini. Luas permukaan bagian atas kue tart itu dapat dihitung sekaligus, yaitu dengan mencari luas atas permukaan kue tart yang paling bawah atau yang paling besar. Luas permukaan atas seluruh kue tart itu sama saja dengan luas atas kue tart yang paling bawah. Sudah menangkap ya sampai di sini? Baiklah, mari kita hitung, yaitu 22/7 dikali 21 dikali 21, di mana 21 ini adalah jari-jari dari kue tart yang paling bawah. Hasilnya kita peroleh 1386. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah menjumlahkan luas selimut ketiga kue tart ditambah luas atas kue tart yang paling bawah. 5.720 cm persegi ditambah 1.386 cm persegi. Hasil akhirnya adalah 7.106 cm persegi. Itulah luas permukaan kue tart bertingkat yang tampak atau terlihat. Pertanyaan selanjutnya masih dari soal nomor 1 adalah volume gabungan kue tart bertingkat. Kita akan mencari satu persatu volume masing-masing kue tart. Dari mulai kue tart yang paling kecil yang berada di atas,
yaitu 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15 ya. Akan diperoleh hasilnya 2310 cm kubik. Kemudian kue tart bagian tengah 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 20. Hasilnya kita peroleh 12.320 cm kubik. Kue tart yang terbawah yaitu kue tart yang paling besar, volumenya 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 25. Hasilnya 34.650 cm kubik. Jadi volume masing-masing kue tart sudah kita dapatkan. Sehingga volume gabungan kue tart bertingkat adalah 2310 ditambah 12.320 ditambah 34.650. Hasilnya 49.280 cm kubik. Sekarang kita lihat nomor 2. Kemarin pada soal ada yang tertinggal. Panjang alas berupa balok itu adalah 3 meter. Baiklah adik-adik, ini soal bonus ya. Tidak akan saya nilai. Kita akan menghitung volume gabungan keempat bangun ruang. Yang paling bawah bentuknya adalah balok. Kemudian podium 3 juga berbentuk balok. Podium kedua berbentuk kubus. Dan podium pertama berbentuk tabung. Rumusnya dapat dituliskan demikian. Untuk balok yang pertama, yaitu alasnya, karena sudah diketahui luas permukaannya, jadi kita hanya tinggal mengalihkan dengan tinggi dari balok tersebut. Untuk podium ketiga, volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk podium kedua, karena berupa kubus, jadi volumenya adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Podium pertama berupa tabung, volumenya dapat dituliskan luas alas dikali tinggi. Baik, langsung kita masukkan. Volume balok terbawah atau alas itu 45.000 dikali 20. Podium ketiga balok, volumenya didapat dengan mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 60 dikali 60 dikali 40. Kemudian podium kedua karena berupa kubus, kita mengalihkan sisi-sisinya sebanyak 3 kali, 60 kali 60 kali 60. Dan untuk volume podium 1 atau podium pertama jadi 3,14 dikali 50 dikali 50 dikali 90. Hasilnya menjadi 900.000 ditambah 144.000 ditambah 216.000 ditambah 706.500. Volume gabungan keempat bangun ruang menjadi 1.966.500 cm kubik. Agar lebih sederhana, dapat juga kita tuliskan menjadi 1,97 meter kubik. Pertanyaan selanjutnya untuk soal nomor 2 adalah menghitung luas permukaan keempat bangun ruang. Jadi kita akan menjumlahkan semua luas permukaan yang terlihat atau tampak. Saya rasa perlu menambahkan gambar seperti ini ya, apabila dilihat dari sisi depan atau sisi belakang ini ya akan nampak seperti ini. Dan saya juga tambahkan gambar seperti ini apabila dilihat dari atas atau tampak atas. Mohon maaf adik-adik, hari ini sedang hujan, jadi suara agak berisik sedikit ya, suaranya masuk ke dalam video ini. Saya lanjutkan. Luas permukaan balok yang pertama, yaitu balok yang merupakan alas, itu didapat dengan cara menjumlahkan luas alas yang sudah diketahui tadi ditambah luas permukaan depan dan belakang ya. Jadi kita akan menghitung luas yang bagian sini dan ada yang di belakang sana ya, karena ada dua ya, depan dan belakang. Kemudian kita juga akan menghitung luas permukaan berupa persegi panjang untuk sisi kanan dan sisi kiri ya. Itulah luas permukaan balok yang tampak. Luas permukaan berupa persegi panjang yang berhimpit dengan tanah atau lantai itu tidak kita hitung karena itu tidak nampak. Dapat saya tuliskan di sini luas permukaan balok yang pertama yang merupakan alas jadi 45.000 ya. 45.000 itu didapat dari soal dimana diketahui luas permukaan bagian atasnya itu 4,5 meter persegi. Saya lanjut, 45.000 ditambah
2 dikali 300 dikali 20 ya. 300 itu ini 3 meter setelah saya konversi ke sentimeter, dan dikali 20 itu adalah tebal. Nah, tebal dapat juga dikatakan di sini sebagai tinggi. Itu sudah untuk sisi depan dan belakang yang berupa persegi panjang depan dan belakang. Kita tambahkan lagi dengan luas persegi panjang yang kanan dan kiri. Seperti kita ketahui tadi bahwa tebal dari alas balok itu kan 20 cm. Nah, kita kalikan dengan lebar yang di sisi sebelah sini adalah 150. Itu didapat dari 45.000 dibagi dengan panjangnya yaitu 300. Didapatlah bahwa lebarnya 150. Maka menjadi 2 dikali 150 dikali 20. Penjumlahan keempat sisi daripada balok tersebut berupa persegi panjang akan menjadi 45.000 ditambah 12.000 ditambah 6.000. Hasilnya 63.000 cm persegi. Sekarang kita beralih ke bangun ruang yang kedua. Kita akan menghitung luas permukaan podium ketiga yang bentuknya juga merupakan balok dengan panjang dan lebarnya itu 60 cm dan tingginya 40 cm. Luas permukaan yang akan kita hitung adalah bagian yang depan, kemudian bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri. Juga luas permukaan bagian atas. Namun perlu saya sampaikan di sini, agar kita tidak menghitung dua kali atau agar lebih ringkas untuk menghitung luas permukaan secara keseluruhan keempat bangun ruang, saya hanya akan mengukur luas permukaan yang sebelah kanan dan kiri saja ya. Jadi hanya yang sebelah sini dan yang hanya sebelah sini. Untuk sisi depan tidak akan saya ukur luas permukaannya. Nanti adik-adik akan lihat mengapa tidak saya hitung. Kemudian juga sisi atas yang ini juga tidak saya hitung luas permukaannya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Jadi dapat dituliskan seperti demikian. Luas permukaan balok 2 itu saya akan mengukur bagian depan, kanan, dan kiri. Seperti saya sampaikan tadi, bagian depan tidak saya masukkan di sini, jadi dapat saya tuliskan 0. Nah, sementara untuk luas permukaan bidang sebelah kanan dan kiri daripada balok tersebut, panjang dan lebarnya sama-sama, yaitu 60 dan 40. Jadi 2 dikali 60 dan 40. Mengapa 2? Karena kanan dan kiri tadi adik-adik. Hasilnya adalah 4.800 cm persegi. Kemudian bangun ruang berikutnya akan kita hitung adalah podium yang kedua, yang bangun ruangnya berbentuk kubus, di mana diketahui sisi-sisinya 60 cm. 60, 60, 60. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, agar lebih hemat atau lebih mudah menghitungnya, kita tidak melakukan pekerjaan dua kali. Saya akan menghitung sisi dari kubus yang bagian kanan dan kiri, ya. Kemudian sisi bagian depan dan belakang, ya. Belakang itu artinya yang menempel dengan podium 1 yang berbentuk tabung. Jadi ada satu lagi di sebelah sana yang berbentuk persegi ya, sisi belakang berbentuk persegi di mana luas permukaannya 60 kali 60 itu bersentuhan dengan podium 1 yang berbentuk tabung atau silinder. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi adik-adik. Maka dari itu tadi luas sisi yang bagian depan podium ketiga itu tidak saya hitung. Mengapa? Karena nanti juga saya akan melakukan pada podium kedua, luas sisi yang bagian depan sini itu akan dikurangi dengan luas sisi pada podium ketiga. Jadi percuma saja. Lebih baik tadi yang balok itu tidak saya hitung, tapi saya menghitung luas permukaan yang kubus. Jadi tidak perlu dikurangi lagi di sini. Sisi kubus ada 6 bagian. Di sini yang saya hitung luas permukaannya hanya 4 bagian, yaitu depan, kanan, kiri, dan belakang. Mengapa atas tidak saya hitung? Nanti kita akan lihat lagi mengapa atas tidak saya hitung. Yang bawah sebagai alas kubus jelas tidak saya hitung. Mengapa? Karena berhimpitan dengan balok yang menjadi alas, balok yang paling besar tadi ya, yang paling lebar. Itu tidak perlu kita hitung karena itu adalah luas permukaan yang tidak nampak.
Jadi dapat saya tuliskan di sini luas permukaan kubus yang dipakai hanya 4 sisi. 4 dikali 60 dikali 60 ya. Dikurangi 0. Nah, 0 dari mana? 0 ini adalah luas permukaan salah satu sisi di balok di podium yang ketiga tadi. Ini nih. Makanya tadi saya tidak menghitung ini. Jadi lebih baik langsung saja luas bidang kubus itu keseluruhan kita kalikan 60 kali 60, tidak perlu dikurangi lagi dengan yang 60 dikali 40. Jadi menghemat kerja kita. Makanya hasilnya 0. Jadi luas 4 sisi permukaan kubus adalah 14.400 cm persegi. Adik-adik paham ya sampai di sini? Ini memang menuntut daya bayang ruang kita untuk membayangkan gabungan dari 4 bangun ruang. Kita harus bisa membayangkan bentuknya secara 3 dimensi. Selanjutnya kita beralih ke bangun ruang yang ketiga, yaitu podium pertama yang berbentuk tabung. Ya, di mana luas permukaan tabung di sini yang saya pakai adalah luas alas atau atas. Saya hanya pakai satu saja, luas atas ya. Atas sama alas itu sama karena berbentuk lingkaran ya di sini ya. Atas dan alas itu luasnya sama. Saya hanya menggunakan satu saja, yaitu luas permukaan atas. Kenapa bawah tidak saya hitung? Karena tadi dia berhimpit dengan alasnya, yaitu balok yang paling besar di bawah tadi. Jadi itu tidak nampak, tidak perlu kita hitung luas permukaannya. Jadi luas permukaan podium 1 yang berbentuk tabung itu luas atas ditambah luas selimut tabung, yaitu dinding yang bentuknya melengkung ya. Yaitu dinding yang bentuknya lengkung ya. Nah, di mana sebenarnya kalau tabung atau silinder itu kita buka, selimutnya tuh menjadi persegi panjang sebetulnya ya. Jadi kita menghitung luas selimut dari tabung ini ditambah luas atas tabung. Ini adalah luas permukaan yang tampak. Alasnya tidak tampak karena dia berhimpit, dia ada di bawah. Nah, saya sampaikan lagi di sini, saya tidak perlu menghitung luas permukaan bagian atas. Nanti adik-adik akan tahu mengapa tidak saya hitung. Jadi dapat kita tuliskan luas permukaan tabung itu luas atasnya, saya anggap di sini 0 ya, ditambah luas selimut. Luas selimut adalah luas alas dikali diameter. Luas selimut adalah 3,14 dikali diameternya dikali tinggi. Ya. Sebetulnya kalau adik tahu di sini kita tuh mengukur luas persegi panjang. Yang ini. Luas persegi panjang. Karena bila selimut tabung dibuka dan kita bentuk jaring-jaring, dia bentuknya akan berubah menjadi persegi panjang lagi. Berupa bidang datar, tidak melengkung lagi ya. Sebetulnya itu sama saja dengan kita mengukur panjang dikali lebar. Baiklah, kita hitung dulu. Ini hasilnya 3,14 dikali 100 dikali 90 adalah 28.260 cm persegi. Baiklah adik-adik, saya sampaikan di sini mengapa saya tidak menghitung luas permukaan sisi atas ya. Seperti luas permukaan sisi atas tabung, luas sisi atas permukaan kubus, dan luas sisi atas permukaan balok dari masing-masing podium itu. Karena kita lihat gambar yang ini, apabila kita lihat dari atas, tampak atas, bentuknya akan seperti demikian. Ya. Nah, kita tidak perlu lagi menghitung luas permukaan tabung. Kita tidak perlu menghitung luas permukaan kubus, kita tidak perlu menghitung luas permukaan balok yang bagian atas. Mengapa demikian? Karena sudah terwakili oleh luas persegi panjang alasnya, ya. Luasnya ini adik-adik. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, kalau dihitung nanti luas permukaan atasnya itu double jadinya. Padahal kan kita hanya akan menghitung luas permukaan yang nampak, ya. Itulah mengapa dalam perhitungan keempat bangun ruang tadi saya harus teliti, harus jeli
sisi mana yang tidak perlu dihitung. Daripada kita menghitungnya 2 kali, nanti ada yang dikurang, kemudian kita tambah lagi, kita kurang lagi, kita tambah lagi. Itu sangat tidak efisien dan tidak efektif. Nah, jadi untuk luas permukaan keempat bangun ruang tersebut semuanya, itu kita hanya tinggal menjumlahkan luas masing-masing bangun ruang yang kita peroleh tadi, yaitu 63.000, 4.800, 14.400, dan 28.260 cm persegi. Jawaban akhir adalah total luas permukaan. Kita jumlahkan semua luas masing-masing, luas permukaan masing-masing bangun ruang tadi ya. Hasilnya 110.460 cm persegi. cm persegi. Apabila kita konversikan ke dalam meter persegi, maka hasilnya akan menjadi 11,04 meter persegi. Sangat menantang soal ini adik-adik. Dimana biasanya pada soal-soal sehari-hari kita hanya mengerjakan volume gabungan dari 2 bangun ruang dan luas permukaannya juga. Nah, di sini 4 bangun ruang. Apabila kurang jelas, adik-adik bisa putar lagi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 agar adik-adik paham. Saya yakin apabila adik-adik sudah bisa melewati kedua soal ini dan memahaminya, untuk volume bangun ruang dan luas permukaan berikutnya akan lebih mudah mengerjakannya. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut ke nomor 3, di mana soal nomor 3 dan nomor 4 itu merupakan materi statistika mengenai modus mean median. Saya bacakan lagi soalnya. Pebasket nasional sedang berlatih, ya, dia berlatih sebanyak 12 sesi, dan dalam 12 sesi itu dia memasukkan bola ke keranjang sebanyak 23 pada sesi pertama, sesi kedua 26, 20, 27, dan seterusnya hingga 19 kali memasukkan bola ke keranjang pada sesi yang terakhir, sesi ke-12. Yang ditanyakan soal ini adalah modus atau frekuensi yang paling sering muncul, mean atau rata-rata, kemudian juga median, nilai tengahnya. Mula-mula kita akan menyusun masing-masing sesi mulai dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Mengapa saya lakukan ini? Karena nanti kita juga akan menghitung median atau nilai tengah. Kita harus mengurutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tuliskan lagi di sini apa yang kita ketahui, jumlah data. Nah, ini jumlah data atau bola masuk, yaitu totalnya 304, dan banyaknya data. Nah, ini banyaknya sesi, jadi ada 12. Kita cari dulu modus data yang sering muncul. Dari ke-12 sesi, pebasket atau atlet berhasil memasukkan 28 kali bola ke dalam keranjang sebanyak 2 sesi, dan 30 kali bola masuk ke keranjang dalam 2 sesi berikutnya. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa modusnya adalah 28 dan 30. Jadi modusnya ada 2. Sekarang kita lanjut ke mean atau rata-rata ya. Kita menjumlahkan semua data. Jumlahnya ada 304. Sudah kita tuliskan tadi di bagian yang diketahui. Nah, tinggal membaginya dengan 12, yaitu banyaknya data. Jadi 304 kali bola masuk ke dalam keranjang dibagi dengan 12, dibagi dengan sesinya. Hasilnya 25,3. Jadi kita peroleh mean atau rata-rata bola masuk ke dalam keranjang itu sebanyak 25,3. Yang terakhir adalah median atau nilai tengahnya. Kita telah mengetahui bahwa banyaknya data adalah 12. 12 artinya genap. Jadi banyaknya data itu genap. Untuk mencari nilai tengahnya, banyak data dibagi 2 ditambah banyak data dibagi 2 ditambah 1, kemudian kita bagi 2. N per 2, 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Kemudian N per 2 itu 6 ditambah 1 jadi 7. Di sini 6 dan 7 itu maksudnya adalah data ke-6 dan data ke-7. Kita lihat di sini data ke-6 dan data ke-7. Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 data ini. 26 ditambah 27 dibagi 2 hasilnya 26,5. Atau dapat juga kita lakukan dengan cara kita mencoret secara bergantian data yang pertama dengan data yang terakhir, kemudian seterusnya seperti itu. Ini dapat kita lakukan apabila banyaknya data itu hanya sedikit. Apabila banyaknya data itu misalnya ratusan atau ribuan, kita tidak dapat melakukannya seperti hal demikian, tapi menggunakan rumus.
Ayo kita lakukan dengan cara mencoret. Kita coret data yang pertama 18, kita coret data yang terakhir 34. Begitu seterusnya 19 kita coret, 30 kita coret, 20 kita coret, 30 kita coret. Terus demikian sampai akhirnya tersisa 2 data di bagian tengah. Apabila jumlah data itu genap, yang tersisa di tengah itu adalah 2 data. Jika banyaknya data itu ganjil, di bagian tengah akan tersisa 1, dan itulah mediannya. Nah, jadi mediannya karena datanya tadi genap berjumlah 12 sesi, untuk mediannya kita menjumlahkan 26 dan 27 ini, kemudian kita bagi 2. Hasilnya 26,5. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seorang nelayan melaut selama 9 hari. Hingga 6 hari pertama dia baru mendapatkan ikan berturut-turut sebanyak 73 kilo, 63 kilo, 77 kilo, 84 kilo, 86, dan 82 kilo. Bila 12 box pendingin yang dia bawa harus penuh. Nah, jadi ada 12 box yang dibawa melaut sama dia. Masing-masing box itu kapasitasnya 60 kg ikan. Berapa rata-rata hasil tangkapan ikan per harinya dalam sisa 3 hari ke depan? Yang kedua, berapa rata-rata hasil tangkapan ikan selama 6 hari pertama melaut? Yang ketiga, di hari keberapa hasil tangkapan ikan terbanyak dan berapa kilogram ikan? Yang keempat, tentukan median hasil tangkapan ikan selama 6 hari melaut. Tentukan modus hasil tangkapan ikan selama 6 hari melaut. Kita hitung dulu hasil tangkapan selama 6 hari pertama. 73 tambah 63 tambah 77 dan seterusnya, hasilnya 465 kg ikan. Ya. Sementara target 12 box itu harus penuh, tadi disampaikan di soal seperti itu. 12 box, masing-masing box mampu menampung 60 kg ikan. Yang harus dia dapatkan atau target yang harus dia buat agar 12 box itu penuh, dia harus memperoleh 720 kg ikan. 6 hari pertama dia baru mendapatkan 465 kilo. Jadi pertanyaan A dapat kita jawab. Rata-rata tangkapan per hari dalam 3 hari ke depan, dalam 3 hari sisa melaut, itu dapat dilakukan dengan cara 255 kg dibagi 3. Jadi dia rata-rata per hari harus mendapat 85 kg ikan. Ini target minimal artinya ya. 255 itu diperoleh dari 720 kg dikurang 465 kg. Pertanyaan A sudah kita jawab. Sekarang kita jawab pertanyaan B. Rata-rata tangkapan per hari dalam 6 hari pertama melaut. Mudah saja. Sudah kita total tadi tangkapan dia selama 6 hari berturut-turut. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Tinggal dibagi saja dengan 6, yaitu 6 hari. Jadi rata-rata hasil tangkapan per hari dalam 6 hari pertama melaut adalah 77,5 kg ikan. Sekarang kita jawab pertanyaan C. Hasil tangkapan terbanyak ada pada hari kelima. Berapa kilo yang dia dapat? 86 kg ikan. Sudah kita jawab adik-adik. Pertanyaan D. Tentukan median hasil tangkapan ikan selama 6 hari. Jadi yang kita masukkan adalah hanya hasil tangkapan selama 6 hari. Ya, tidak menanyakan sampai 9 hari. Karena 3 hari ke depan si nelayan juga belum tahu dapat ikan berapa per harinya. Jadi tidak bisa kita masukkan sebagai data di sini. Nah, untuk median yaitu nilai tengah, kita lihat banyaknya data. Banyaknya data ada 6, artinya genap. Karena datanya sedikit, kita lakukan dengan cara mencoret saja ya. Kita coret data yang pertama 63, kita coret data terakhir 86, coret 73, coret 84, tersisa 2. Tersisa 2 yaitu 77 dan 82. Jadi mediannya adalah 77 ditambah 82 dibagi 2. Hasilnya 79,5. Itu adalah mediannya. Pertanyaan yang terakhir dari soal nomor 4 ini adalah modus. Kita disuruh menentukan modus hasil tangkapan ikan selama 6 hari melaut. Apabila kita lihat datanya, ya, tidak ada data yang sama. Kita lihat satu-satu, tidak ada data yang sama selama 6 hari melaut. Dia mendapatkan 73, 63, 77, 84, 86, 82. Tidak ada yang sama. Artinya semua frekuensinya satu kali. Jadi dapat dikatakan modusnya tidak ada. Ya, tidak ada modus. Karena tidak ada yang frekuensinya lebih daripada data yang lainnya. Semua frekuensinya sama-sama satu kali. Bagaimana dengan pertanyaan yang C tadi? Hasil tangkapan ikan terbanyak, yaitu hari-hari kelima dan 86 kg ikan. Apakah itu modus? Bukan. Ini tangkapan terbanyak, bukan modus. Karena modus adalah
frekuensi, seberapa sering. Baiklah adik-adik, sudah selesai kita membahas 4 soal pekerjaan rumah atau PR. Terima kasih siswa-siswi Amuraya Smart, siswa-siswi Bimbel Amuraya Smart yang sudah mengirimkan jawaban. Dan juga kepada semua siswa-siswi kelas 6 SD dimanapun kalian berada. Semoga apa yang saya bahas di sini bermanfaat buat kalian semua, dapat dijadikan sebagai bahan belajar teman belajar kalian di sekolah dan di rumah. Mohon dukungannya untuk channel Amuraya Smart dengan memberikan subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian, sehingga manfaat yang terkandung dalam video ini dapat dirasakan secara lebih luas. Saya Amuraya Smart undur diri, sampai berjumpa dalam tayangan berikutnya. Pesan saya, tetap semangat belajar matematika, karena matematika itu mudah.